Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala, ja'ala yang menjadikan asyamsa, matahari, diyaan, bersinar. Wal qamara, dan menjadikan bulan, nuron, bercahaya. Ada sinar, ada cahaya. Wa qaddarahu, dan Allah takdirkan bulan itu manazila, ya, garis edarnya bulan. Tujuannya litaklamu, agar kalian semuanya mengetahui, adadas sinin, bilangan tahun-tahun, wal hisab, dan agar kita mengetahui penanggalan. Hisab, penanggalan. Bapak saya hormati, di sini ada fenomena alam yang Allah sebut, Pak. Allah menjadikan asyams, matahari, diyaan, bersinar. Ada kata-kata diya, bersinar. Wal qamara, dan Allah jadikan rembulan, nuran, bercahaya. Nah, di sini ada sinar matahari, ada cahaya bulan. Nah, jadi ada kata diya, sinar, nuran, cahaya. Nah, ulama-ulama Islam yang ahli bahasa, dan mayoritas ulama tafsir Al-Quran, mereka mengatakan dia, sinar, dan nur, cahaya, artinya sama, Pak. Enggak ada beda. Sama. Cuma ketika Allah Subhanahu wa taala, Pak, menyebutkan matahari punya sinar, bulan punya cahaya. Sinar dan cahaya secara bahasa menurut ulama ahli bahasa dan ulama tafsir iki podo. Sinar dengan cahaya iki podo. Yang bisa menerangi, sama-sama bisa menerangi, podo. Ya. Cuma sebagian ulama mengatakan, Pak, ketika Allah sebut ada diya, ada nur, kok ya tidak disamakan dengan nur dan nur, diya dengan diya? Kenapa dibedakan? Matahari diya, sinar, rembulan, nur, cahaya. Sehingga sebagian ulama memberikan perbedaan, Pak. Ini mesti ono bedane. Meskipun sama-sama cahaya yang menerangi, sinar ya menerangi, cahaya ya menerangi. Cuma sebagian ulama ada yang memberikan perbedaan. Perbedaannya apa? Seorang ulama, Pak, abad ke-5 yang bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau memberikan perbedaan. Ya. Kalau dia atau sinar yang dipunyai oleh matahari, ya, sinar itu sama-sama nur, cahaya, tapi nurun ma'a ihraq. Cahaya sama-sama cahaya, ya cahaya, sinar atau cahaya. Cuma kalau yang dimiliki oleh matahari itu dia membakar. Pak, ya. Bedanya itu kalau matahari, cahaya dan sinar yang dimiliki matahari yang disebut oleh Allah dia itu bisa panas, membakar. Makanya kalau orang semakin dekat matahari ya kobong ya, Pak. Nah. Cuma kalau nur, cahaya yang dipunyai oleh rembulan, ya dinamakan sinar rembulan boleh, cahaya rembulan boleh. Cuma kalau sinar atau cahaya rembulan ini tidak disertai dengan ihraq, tidak membakar, ora panas. Makanya kalau padang bulan ora panas, orang naik ke bulan ora kobong. Nah, itu perbedaannya, Pak. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua, perbedaan ini disampaikan oleh Imam As-Suhaili dalam kitab Raudul Unuf fi Syarhi Gharibis Siyar. Dia ahli bahasa. Imam Suhaili ini ahli bahasa, beliau hidup abad ke-6 Hijriah.
Dia punya kitab yang fenomenal namanya Raudul Unuf. Beliau katakan, apa bedanya dia sinar dengan nur cahaya? Ya. Beliau katakan, Pak, justru yang asli itu adalah nur. Sedangkan dia itu adalah yang memancar. Nur itu adalah cahaya yang asli ada pada suatu benda. Lah dia itu adalah cahaya yang menyinari. Nah, jadi ibaratnya itu aslinya seperti apa, Pak ya? Ibaratnya itu kayak senter begitu atau lampu apa namanya? Lampu listrik ini ya. Cahaya yang ada di lampunya itu namanya nur, Pak. Sedangkan yang menyinari kita, cahaya yang sampai menyinari kita, ini namanya dia. Gitu, Pak ya? Nah, gitu. Itu Imam Suhaili. Kemudian sebagian ahli bahasa, sebagian kecil ahli bahasa ada yang mengatakan, ini sebagian kecil Pak ahli bahasa ini mengatakan kalau dia yang dimiliki oleh matahari dia itu asli, keluar dari bendanya asli. Kalau nur yang dimiliki oleh rembulan itu adalah tidak asli, hanya pantulan saja. Gitu. Neng yo ini harus dibuktikan, Pak. Apa betul bulan itu memantulkan cahaya-cahaya dari matahari, Pak? Memantulkan atau memang bulan itu memang bercahaya sendiri? Bulan itu memantulkan ya? Yang sedikit dari ahli bahasa itu, jadi kalau dia sinar matahari itu yang dari bendanya langsung. Nah, kalau nur yang dimiliki bulan itu adalah dia bukan dari dirinya tapi dari orang lain terus dipantulkan. Nah, gitu. Dan ini ya ora apa-apa, Pak ya, kalau memang itu terbukti secara realitas ilmiah, itu tidak apa-apa. Karena sebagian ulama bahasa ada yang bilang begitu. Yang penting cahaya ini adalah cahaya makhluk Allah, gitu Pak ya. Kecuali kalau cahaya Allah kita nggak tahu. Ini adalah cahaya makhluk Allah. Apakah dia itu artinya datang dari bendanya langsung, keluar dari bendanya, dia yang dimiliki matahari, ataukah nur, cahaya seperti rembulan itu pantulan dari matahari, enggak apa-apa sudah. Ataukah perbedaan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dan juga Imam Suhaili terus enggak masalah. Karena ini adalah cahaya makhluk. Sedangkan Allah itu kan punya Asmaul Husna di antara An-Nur, Pak ya. Allah adalah cahaya dan tidak sama. Ya. Yang kita bahas tadi adalah cahaya matahari dan bulan, cahaya makhluk Allah. Sedangkan cahaya Allah kita tidak tahu hakikatnya. Silakan mau mantul atau gimana itu tidak apa-apa. Yang penting ini adalah cahaya makhluk. Kalau cahaya Allah jangan disamakan dengan makhluk. Karena Allah kan berfirman, Pak, dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya yang menyinari 7 langit dan bumi. Alam semesta ini disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan dipahami mantul. Jangan, Pak ya, karena cahaya Allah beda dengan cahaya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Rembulan yang Allah buat berjalan pada garis edarnya itu supaya kita tahu bilangan tahun dan bilangan penanggalan, kalender. Imam Ibnu Katsir mengatakan, Pak, ya. Fabisyamsi tu'raful ayyam wa bisairil qamari tu'rafus syuhuri wal a'wam. Dengan matahari kita tahu hari. Adanya matahari kita tahu hari, Pak. Esok matahari terbit, ya kan, Pak? Di tengah-tengah kalau sudah tergelincir berarti masuk waktu duhur.
Nanti ketika bayangan benda itu panjangnya sama seperti bendanya, berarti masuk waktu asar. Kemudian nanti ketika tenggelam, masuk waktu maghrib. Ketika sudah tenggelam, ufuk ya Pak, merah-merah, semburat merah yang di langit itu hilang, berarti masuk waktu isya. Kemudian kalau semburat warna putih di ufuk timur, dia horizontal memanjang di kaki langit, berarti masuk waktu subuh. Itu kan karena matahari. Sedangkan dengan rembulan kita bisa tahu bulan dan tahun. Ya kan? Karena tanggal 1 Pak, bulan tanggal 1 ada hilal. Ya, ada hilal. Hilal kemudian jadi membesar, besar, jadi setengah, jadi badr. Badrun itu purnama terus berkurang, kecil hilang. Berarti tanggal tua selesai, bulan selesai. Kemudian muncul lagi bulan baru ditandai dengan bulan sabit. Makanya penanggalan Pak, kalender penanggalan, kalau penanggalan hijriyah berdasarkan rembulan itu lebih akurat daripada penanggalan yang berdasarkan matahari.